Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan sharing tentang penggantian radiator. Seperti teman-teman ketahui, kalau melihat di video saya sebelumnya, radiator saya ini sudah ditembel. Ya, sudah bocor dan ditembel. Penembelan memang hanya untuk sementara, jangan sementahun, dan ini saya akan menggantikan. Untuk teman-teman ketahui juga, bagian depan kendaraan ini adalah kondensor AC, jadi bukan radiator. Jadi mohon tidak salah paham. Radiator ada di belakang kondensor, jadi teman-teman nanti harus membuka terlebih dahulu baut pengikat kondensor dan radiator ini. Kanan kiri ada dua, ada sepasang. Lalu juga radiator bagian tengah ini ada holdernya, ini ada karetnya, ini juga sudah getas, nanti kita gantikan juga. Nanti kita buka baut holdernya. Ini holder sebelah kiri ini juga sama, walaupun bentuk holdernya berbeda tapi strukturnya mirip sama ya. Ini ada bautnya juga, nanti kita harus lepaskan. Ini teman-teman, setelah 11 tahun karetnya ini juga perlu diganti sepertinya. Di belakang radiator ada fan, ini housing fan, ada baut pengikatnya juga dua, kanan kiri sama. Nanti kita harus lepaskan juga, dan kita langsung saja buka satu persatu bautnya. Saya memulai dari baut pengikat housing fan di bagian belakang ini. Saya menggunakan kunci sok dengan panjang yang medium, jadi masih bisa bergerak seperti ini, memudahkan ketika kita bekerja. Oke, ini kita lepaskan saja. Tidak ada hal yang harus khusus, karena bautnya pun juga baut biasa, pengikatannya pengikatan biasa. Yang penting teman-teman lakukan hati-hati, dan juga ini dalam keadaan mesin yang dingin. Ini ikatan utama dari housing fan sudah lepas, ini tinggal ditarik agak ke atas untuk melepaskan bagian bawahnya, pengikatan bawahnya. Nanti kita lihat detail ketika sudah terbongkar semuanya. Oke, berikutnya ini bagian depan kita lepaskan untuk holdernya. Ini juga dua baut kanan kiri, tidak ada perlakuan khusus. Lalu juga untuk yang pengikat kondensor juga tidak ada perlakuan khusus, hanya putarkan saja berlawanan arah jarum jam. Ini sudah bisa melepaskan bautnya. Oke, ini ada karetnya, nanti kita gantikan detailnya, kita sharing juga. Lalu ini baut yang untuk kondensor, ini bagian atas hanya diikat baut, sedangkan bagian bawah dia hanya model slip. Nanti kita lihat untuk bagian slipnya bagaimana melepaskannya. Oke, ini baut untuk kondensor sudah lepas, tinggal untuk yang holder yang sebelah kiri mobil atau sebelah kanan kamera. Oke, ini sudah lepas juga, sangat mudah teman-teman. Secara ikatan ini antara bagian depan kondensor AC, radiator bagian tengah, dan juga untuk housing fan belakang dia sudah terlepas. Namun untuk mengangkat radiator kita harus melepaskan juga untuk handle pengunci kap mesin. Ini ada 3 baut, 2 di kanan kiri, lalu 1 lagi di bagian bawahnya. Tidak ada perlakuan khusus juga, hanya kita putarkan saja berlawanan arah jarum jam untuk membuka bautnya. Yang penting teman-teman, ini bautnya jangan sampai hilang. Ya, ini pengunciannya, bautnya sih sebenarnya masih sama dengan baut yang pengunci radiator kondensor tadi, karena dia baut 10 sama semuanya. Tetapi tetap saja jangan sampai hilang. Secara teknis pengunci kap mesin ini memang tidak berhubungan dengan radiator, tetapi dia menghalangi aksesnya ketika radiator nanti kita angkat. Oke, ini lalu kita lepaskan untuk selang-selangnya. Selang bagian atas kita lepaskan, sangat mudah. Selang bagian bawah ini juga kita lepaskan. Ini untuk output dari radiator ke mesin, sangat mudah. Jadi klipnya pakai tang, dijepit lalu kita mundurkan. Secara lebih detail seperti ini teman-teman, pengunciannya tinggal dijepit pakai tang lalu kita tarik mundur agar dia tidak mengunci lagi. Oke, ini untuk bagian bawah tinggal lepaskan saja untuk selang radiatornya.
ini sudah bisa terlepas ya. Secara semuanya udah terbuka. Lalu untuk ini secara lebih detail teman-teman, untuk slot dudukan kondensor, ini radiator bagian tengah, ini dia duduk, untuk kondensor duduk di bagian radiator. Kalaupun sulit, ini saya pakai bantuan obeng ya, diangkat sini lebih mudah, kanan kiri sama, dia model slot saja. Hati-hati kondensor ini jangan sampai jatuh, karena selang kondensor juga masih berhubungan dan kita tidak mengganggu untuk selang-selang kondensornya. Tinggal dicabut saja radiator, hati-hati mencabutnya karena kakinya juga masih ada tajam-tajamnya, jangan sampai mengenai kondensor seperti ini teman-teman. Hati-hati saja, dilihat kanan kiri, depan belakang, jangan sampai nyangkut. Kita paksakan, dikasih spasi antara kondensor dan radiator, dan ini sudah terlepas ya. Tadi kondensor duduk di kakinya bagian depan. Ini teman-teman kondisi radiator yang sudah mulai membusuk dan memang sudah layak untuk digantikan. Space-nya seperti ini teman-teman, terlihat. Jangan sampai kisi-kisi kondensor ini tergores, jangan sampai bocor. Itu bagian bawah, nanti ada dudukan karetnya juga, kita juga akan menggantikan karet bagian bawah. Sedangkan ini adalah untuk fan radiator. Kondensor sedangkan bebas, saya akan menggunakan ini glass super cleaner ini yang sudah saya sharing di video sebelumnya, karena dia mampu untuk menghilangkan, membersihkan karak-karak. Dan tentu saja teman-teman bisa lihat mungkin debu yang udah berkumpul sepanjang perjalanan 11 tahun. Saya ini asumsikan memang belum pernah dibersihkan si kondensor ini, walaupun untuk bagian luarnya saja mungkin hanya disiram-siram. Ini mumpung bebas, saya akan membersihkan kerak-keraknya teman-teman, dan ini ternyata cukup mudah. Habis itu kita siramkan saja pakai air, teman-teman sudah bisa melihat bagaimana bersihnya. Sangat mudah teman-teman. Selanjutnya adalah karet dudukan. Karet dudukan ini ada bagian atas dan bagian bawah, beda bentuknya, beda ukurannya. Jadi kalau teman-teman beli, pastikan untuk upper bagian atas. Untuk yang di holder ini, cara menggantinya juga mudah seperti ini, hanya diselipkan saja. Ini sangat terlihat, yang baru masih lunak, masih mudah untuk dipasangkan kembali ya, seperti ini teman-teman. Kanan kiri sama karetnya. Untuk yang bagian upper atau bagian atas, saya beli di bengkel resmi, walaupun harus sinden kemarin, tapi ini sudah datang ketika penggantian radiator. Alat-alatnya, peralatannya sudah lengkap. Oke, ini mudah, tinggal pasang seperti ini. Sedangkan untuk bagian bawah, ini ada karetnya di lubang ini. Ini adalah bagian lowernya, bagian bawah, sama disisipkan saja, tapi harus sampai mengunci. Kita tekan-tekan saja sampai mengunci ke bodi frame bagian bawah, kanan kiri sama. Ini kalau kanan kiri sih boleh terbalik, artinya yang kanan bisa dipakai ke kiri, yang kiri bisa dipakai yang kanan, tapi atas bawahnya tidak bisa teman-teman, karena diameternya juga beda. Oke, ini tinggal disisipkan, pastikan mengunci Oke, selanjutnya tinggal gantikan radiator yang lama dengan yang baru. Saya sudah sharing video unboxingnya untuk radiator ini ya. Ini radiatornya masih baru, masih mengkilat luar dalam, dan ini juga sudah saya cek bahwa diameternya sama, dimensinya sama. Untuk memasukkan sama seperti ketika kita melepaskan tadi, hati-hati karena ada profil yang tajamnya dari radiator, jangan sampai mengenai atau menggores, melukai dari kondensor di depannya. Tinggal sisipkan pelan-pelan. Ini kalaupun penutup drainnya, ini saya lepaskan aja daripada nyangkut-nyangkut. Lalu tinggal kita sisipkan, hati-hati atas bawah, depan belakang, cek jangan sampai menggores. Tidak perlu dipaksakan teman-teman, harus digeser-geser seperti ini.
Pastikan dudukan bawahnya juga sudah masuk di karet yang bagian lower tadi, dan ini untuk bagian fan ini juga sudah masuk, tandanya adalah sudah sinkron. Untuk titik pengunciannya sudah tepat ya. Ini bagian belakang sudah tepat teman-teman, tinggal yang bagian depan. Untuk lebih jelasnya bagian depan slotnya untuk memasang kembali bagian ini, kalau terasa berat dicungkit saja, diangkat gini pakai obeng. Ini sudah masuk yang kiri, dan juga pastikan untuk yang kanan sama, tinggal masukkan saja. Ini dudukan pengunciannya sudah sama, berarti ini sudah tepat posisinya. Oke, ini tinggal kita ikat-ikatkan lagi dengan baut-bautnya, jangan sampai lupa untuk menguncikannya. Selanjutnya kita persiapkan untuk selang pengganti, karena selang lama ini sudah mengeras, mungkin juga dari baru belum pernah diganti. Dan ini yang baru saya beli juga di bengkel resmi teman-teman. Bengkel resmi masih tersedia untuk Suzuki Splash ya. Ini bentuknya sama, dimensinya juga sama, jadi tidak perlu khawatir untuk memasangkannya lagi. Ini juga tidak termasuk pembelian di radiatornya, ini harus saya beli terpisah untuk selang radiatornya ya. Ini bedanya teman-teman, yang masih lunak dan yang sudah keras. Tidak perlu pakai lem untuk memasangkannya, kita tinggal sisip-sisipkan saja nanti. Dan ini ada garisnya, saya tidak tahu apakah garisnya ini bisa membantu apa, tetapi yang penting kita pasangkan saja klemnya terlebih dahulu ya. Klemnya jangan lupa memasangnya adalah ketika masih belum terpasang seperti ini teman-teman, tapi kita sisipkan lebih dalam saja, lebih dalam, geser-geser saja lebih dalam, sehingga nanti ketika kita tancepin di bodi itu sudah aman. Ini karena saya juga sudah membersihkan untuk termostatnya. Mungkin teman-teman juga sudah cek di video sebelumnya bahwa saya sudah flashing, sudah membersihkan saluran-saluran radiator. Jadi silahkan cek di video saya yang lain juga bagaimana cara saya membersihkan saluran-saluran radiator ya. Ini untuk pengunciannya, geser saja, pastikan di profilnya sudah tepat. Ini ada jendolannya biasanya di pangkalnya, jadi pastikan pengunciannya, klemnya. Ini tanda spidol ini mungkin adalah bagian atas teman-teman, mungkin penanda untuk membantu memasangkan seperti ini. Yang spidol bagian atas ini sudah mentok, pastikan mentok, barulah kita geser klemnya. Ini klemnya juga pastikan posisinya tepat teman-teman, tidak terlalu ke depan, tidak terlalu terbelakang, artinya dia sudah bisa mengunci sempurna, tidak terjadi kebocoran. Tanpa lem ya, sekali lagi tanpa lem teman-teman. Oke, ini kita geserkan biar sempurna teman-teman ya. Ini sudah tepat sekali. Oke, ini bagian atas sudah tepat, tinggal nanti juga bagian bawah. Tapi ini karena saya melepaskan bagian termostat, sudah kita pasangkan lagi nanti. Dan bagian bawah sama, tinggal sisipkan saja, didorong. Kalau selang baru gini masih lunak, enak untuk menancapkannya. Ini posisinya juga tinggal dipastiin aja, geser kanan kirinya sama. Ketika sudah mentok didudukannya, atas bawah semuanya, barulah kita klemkan. Ini termostat teman-teman, ini termostat yang saya sudah bersihkan, saya sudah sharing secara detail beberapa video tentang termostat. Ini kita pasangkan lagi. Saya termasuk orang yang mempertahankan termostat agar tetap berada di posisinya, berguna untuk mesin kita. Silahkan cek di video sebelumnya tentang termostat ini teman-teman. Pastikan dudukan termostatnya sudah tepat, barulah kita pasangkan housing dari termostat ini lagi. Ini bautnya ada dua kuncinya, atas bawah. Pastikan dia termostat karena dia ada karetnya itu sudah masuk dengan sempurna. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, teman-teman bisa cek, biasanya saya menggunakan serial, jadi silahkan cek di playlist satu demi satu biar videonya tidak kepanjangan juga.
karena seperti video menggantikan radiator ini pun durasinya cukup panjang teman-teman. Kalau digabungkan dengan tema yang lain akan lebih panjang lagi. Oke, ini tinggal kita kuncikan bagian depan dengan kondensor ya. Bagian kondensor ini kita kuncikan belakangan teman-teman, karena memang ketika memasang selang radiator kita masih harus menggeser-geser untuk memudahkan kita bekerja. Lalu berikutnya adalah holder. Ini holder, ada karetnya bagian atas, bagian kiri kendaraan atau kanan kamera. Mudah, tinggal sisipkan, lalu tinggal kita kuncikan kembali. Ini kalaupun karetnya sudah getas, dia getaran dari radiator akan semakin kencang. Dan ini juga untuk kap mesin, pengunci kap mesin ini sudah bisa kita pasangkan lagi. Mudah, 3 baut teman-teman, 2 kanan kiri dan yang bawah. Jangan sampai terlewatkan yang bawah karena dia memang sedikit nyempil seperti ini. Tinggal kuncikan sempurna. Ini kita kuncikan biar nanti juga tidak bergetar-getar. Penguncian terhadap kap mesinnya pun juga nanti akan lebih sempurna. Oke, ini tinggal kita kuatkan lagi untuk yang bagian holder, karena tadi masih pakai tangan saja. Kita kuatkan pakai kunci shocknya. Untuk holder bagian kiri kendaraan kita pasang juga holder untuk bagian kanan kendaraan. Ini tidak mungkin terbalik teman-teman, karena profilnya holder kanan kiri ini berbeda. Jadi ini juga memudahkan ketika pemasangan, tidak mungkin terbalik. Ini juga untuk bagian cover fan, ini juga jangan lupa untuk dikuncikan kembali biar dia juga tidak bergetar-getar. Jangan lupa, karena video ini saya buat memang untuk sharing secara detail. Saya tidak punya bengkel, atau setidaknya belum punya bengkel, tapi saya pengen sharing saja pengalaman apa-apa yang pernah saya lakukan di kendaraan saya. Oke, ini tinggal kita kuatkan saja, kanan kiri kita kuatkan, tidak perlu buru-buru. Yang penting pekerjaan kita sempurna untuk kendaraan kita sendiri. Untuk selang pernafasan radiator ini pastikan tidak ada pecah, tidak ada kebocoran, karena dia juga mempengaruhi sistem hisapan dari air radiator ke reservoirnya. Oke, ini sudah terpasang semua, tinggal kita isikan saja pakai coolant. Ini sudah hijrah dari air biasa ke air coolant, sekaligus juga ini menggunakan radiator baru, sehingga nanti performa mesin kita akan kembali sempurna. Ini sudah penuh, pastiin teman-teman pencet saja selang-selangnya yang baru, karena biasanya di situ masih ada udara yang terperangkap. Teman-teman bisa lihat ini kalau dipencet ini masih turun lagi levelnya. Ini untuk bagian bawah sama, selangnya kita pencet itu masih ada gelembung. Lakukan santai-santai saja, yang penting nanti ketika kita pasangkan lagi semuanya seperti ini sudah tidak ada yang terperangkap. Dan untuk reservoirnya ini sudah saya bersihkan dari karat-karat sebelumnya. Ini ada levelnya, indikator level. Ini kita isikan sampai level yang full. Ada indikatornya di sini. Oke, ini kita pasangkan lagi untuk reservoir. Kita masukkan lagi tutupnya, pastikan selangnya tidak ada kebocoran. Dan ini saya tambahkan lagi biar dia maksimal, biar bisa kita lihat juga nanti seperti apa air radiatornya. Awal kita nyalakan mesin mungkin masih ada gelembung-gelembung yang baru muncul, tapi ketika sudah gelembung-gelembungnya habis, ini levelnya sudah tinggi, sudah panas, barulah saya tutupkan untuk tutup radiator ini. Jadi pekerjaan kita sudah sempurna. Radiator warna hijau, nanti bisa mudah kita melihat juga kalau ada kebocoran. Kita cek ulang setelah tes, setelah kita hidupkan mesin sampai pompa, sampai fan nyala, kita lihat detail apakah ada kebocoran. Karena kalau pakai coolant kebocoran lebih mudah terlihat
karena dia warnanya sangat mudah kita deteksi. Ya, ini sudah sempurna, tidak ada kebocoran, penguncian baut-baut juga sudah lengkap. Ini bagian belakang juga tidak ada kebocoran. Ini udah sempurna untuk bagian termostatnya. Jadi pekerjaan kita sudah selesai, sudah sempurna semuanya. Radiator sudah baru, selang-selang sudah baru, karet-karet pun untuk supportnya sudah baru semua. Itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Seno Aji untuk informasi-informasi menarik lainnya.